Perkenalkan, nama saya Anastasia Shanturi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, mengenai perkembangan politik masa demokrasi liberal yang ditandai dengan banyaknya partai politik yang saling membuat pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan terganggunya stabilitas nasional. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Masa demokrasi liberal ditandai dengan adanya konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, pemerintahan bersifat parlemen. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Yang kedua, mengenai kabinet demokrasi liberal, ada sekitar 7 kabinet yang berdiri pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Taksir yang berdiri dari tanggal 7 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951. Yang terdiri atas Partai Masyumi, dan keberhasilannya itu membentuk DPRD, kemudian membuat Indonesia sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota PBB yang ke-6. Tetapi kabinet ini runtuh karena ditentang oleh partai oposisi. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwiryo yang berdiri dari tanggal 26 April 1951 sampai 3 April 1952, yaitu terdiri dari Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Keberhasilannya yaitu adanya kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Tetapi, partai ini gagal atau runtuh karena 1. Korupsi semakin meluas. Kedua, ketimpangan sosial yang semakin melebar, dan pembebasan Irian Barat yang gagal. Yang ketiga, Kabinet Wilopo yang berdiri dari tanggal 3 April sampai 1952 sampai 2 Juni 1953. Yang terdiri atas Partai Koalisi PNI, dan Masyumi. Programnya yaitu menyelenggarakan pemilu konstituante dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemudian adanya membebaskan Irian Barat, dan terakhir adalah menjalankan politik bebas aktif. Keruntuhannya karena terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 di mana DPR dibubarkan. Ketiga, gagal menyelesaikan tanah perkebunan dan peristiwa Tanjung Morawa. Yang keempat, ada Kabinet Ali 1 yang berdiri dari tanggal 23 Juli 1953 sampai 22 Agustus 1955, yang terdiri dari Partai Koalisi PNI dan NU. Programnya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang kedua, menetapkan panitia pemilu pusat. Yang ketiga, menetapkan panitia pemilu untuk anggota DPR dan menetapkan panitia pemilu untuk Dewan Konstituante. Kejatuhannya karena adanya perselisihan dengan pihak militer tentang pengangkatan Menteri Pertahanan. Yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap yang berdiri dari tanggal 22 Agustus 1955 sampai tanggal 3 Maret 1956. Yang terdiri dari Partai Masyumi. Keberhasilannya yaitu adanya menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 dan memberantas korupsi. Yang keenam yaitu Kabinet Ali yang kedua, terdiri atas Partai PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilannya yaitu membebaskan Irian Barat, melaksanakan pembentukan daerah otonomi. Yang ketiga, adanya anggaran keuangan negara. Yang keempat, perubahan ekonomi kolonial menjadi nasional. Terjatuh karena kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda yang berdiri dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Programnya yang pertama, membentuk Dewan Kerja. Yang kedua, membentuk Dewan Nasional. Yang ketiga, membebaskan Irian Barat. Yang keempat, normalisasi keadaan republik. Yang kelima, menggiatkan pembangunan. Kegagalannya karena adanya usaha pembunuhan Soekarno. Yang kedua, adanya
pemberontakan PRRI. Yang ketiga, adanya pemberontakan Parmesta. Yang keempat, kegagalan Dewan Konstituante. Dan yang kelima, keluarnya dekret presiden. Yang ketiga, mengenai pemilihan umum 1955. Yang didorong oleh kesadaran untuk melakukan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut diadakannya pemilu. Persiapan panitia pemilu dilakukan oleh Kabinet Ali yang pertama pada bulan Mei 1954. Panitia pemilu merencanakan 2 kali pemilihan, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk anggota konstituante. Yang keempat, yaitu Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika terbentuk karena situasi setelah Perang Dunia Kedua yang menimbulkan adanya blok Barat dan blok Timur. Indonesia sendiri tidak memihak terhadap blok Barat maupun blok Timur, melainkan mengadakan pertemuan dengan negara Asia Afrika, diantaranya India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma. Akibat pertemuan keempat negara ini terjadi yang namanya Konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Hasil dari Konferensi Kolombo yaitu diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang kedua, ditetapkannya kelima negara tersebut sebagai sponsor Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, yaitu ditetapkannya 30 negara Asia Afrika yang diundang untuk Konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang keempat, yaitu ditetapkannya agenda acara dan tujuan berdirinya Konferensi Asia Afrika. Hasil rapat dari Konferensi Asia Afrika yang di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yaitu adanya Dasar Sila Bandung atau 10 asas. Yang kelima, mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang terjadi karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menciptakan undang-undang baru. Isi dekret presiden terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama yaitu pertimbangan, yang terdiri atas anjuran kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstituante tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena sebagian menolak sidang. Yang ketiga, kemenurut konstituante membahayakan persatuan. Bagian kedua yaitu keputusan. 1. Konstituante dibubarkan. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DAPAS. Adapun sisi negatif dari dekret presiden yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas bagi negara. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yang telah tertunda setelah sekian lama. Ada juga sisi negatif dekret presiden, yaitu memberikan kekuasaan besar kepada presiden terhadap MPR dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam politik. Bagian kedua, mengenai kebijakan ekonomi keuangan. Yang pertama, kebijakan ekonomi keuangan pasca kemerdekaan yang terdiri dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Terdiri atas pinjaman nasional, mengeluarkan ori, atau menghindari inflasi karena berjalannya 3 mata uang di Indonesia yaitu uang Jepang, uang Belanda, dan Javasche Bank. Yang ketiga, membentuk BNI. Yang keempat, adanya India Rice, yaitu hubungan diplomatik antara India dan Indonesia dengan bantuan obat-obatan dan beras. Yang kelima, adanya banking and trading. Yang keenam, adanya plan kasino atau rencana produksi 3 tahun. Yang ketujuh, adanya
familiar siasat ekonomi, dan yang terakhir adanya persatuan tenaga ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi keuangan pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pemotongan uang 2,5 gulden ke atas menjadi 1,5-nya. Yang ketiga, sistem ekonomi gerakan benteng pada masa Kabinet Natsir mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi nasional. Yang ketiga, nasionalisasi de Javasche Bank masa Kabinet Sukiman menjadi Bank Indonesia. Yang keempat, adanya kerjasama ekonomi pribumi dan swasta. Yang kelima, Biro Perancang Negara atau pembangunan jangka panjang masa Kabinet Ali II, dan hasilnya adalah Replita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Yang terakhir ada MUNAP, yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan, yang dibentuk oleh Kabinet Juanda. Tujuannya yaitu menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Faktor pendukungnya yaitu terjadinya ketegangan antara hubungan pusat dan daerah. Sekian penjelasan dari saya mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih.